Baik, apakah sudah terlihat di layar, Bapak? Ya, lihat, lihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haji Lawati, SAG MPD selaku penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Ahyar Parmika, SHMH selaku mentor. Terhormat Bapak Dr. Andes H. Nafiuddin, MSI MPD selaku coach atau pembimbing. Perkenalkan, nama saya Sinanda Kumarati, calon analis perkara peradilan yang saat ini bertugas di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai petugas PTSP dan pelaksana hukum. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengumuman Izin Besuk pada website Pengadilan Negeri Semarang. Yang pertama, izinkan saya untuk mempresentasikan Pengadilan Negeri Semarang melalui profil Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Permen 7 tahun 2015 tentang organisasi dan cara kerja kepaniteraan kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri Niaga Hubungan Industrial Tindak Pidana Korupsi Semarang kelas 1A khusus. Adapun visi dan misi Pengadilan Negeri Semarang. Visi yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus yang agung. Adapun misi yang pertama, menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Semarang, meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Semarang. Untuk selanjutnya, terkait optimalisasi pengumuman izin besuk pada website Pengadilan Negeri Semarang dilatar belakangi berdasarkan Perma nomor 7 tahun Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dan surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 239 garing KMA garing SK garing 8 garing 2022 tentang petunjuk teknis administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik. Hal tersebut menjadi dasar hukum adanya aplikasi e-Terpadu sebagaimana produk dari Mahkamah Agung. E-Terpadu, akronim dari Elektronik Berkas Perkara Terpadu, merupakan sistem digital untuk mengintegrasikan pengelolaan berkas perkara secara elektronik antara para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Salah satu fitur dalam e-Terpadu yaitu layanan permohonan izin besuk untuk mengunjungi tahanan di mana keluarga terdakwa yang ingin mengajukan izin besuk perlu mendatangi pengadilan. Namun, masih ada beberapa masyarakat kurang paham terkait layanan ini, sehingga membuat layanan e-Terpadu belum optimal yang diterapkan sesuai semestinya. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi untuk memberikan informasi izin besuk e-Terpadu kepada masyarakat secara luas melalui aktualisasi ini. Tujuan dari aktualisasi ini yang pertama adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar atau core values ASN berakhlak. Dan yang kedua, membentuk karakter Smart ASN dan membentuk manajemen ASN yang menghasilkan ASN yang profesional. Dan yang ketiga adalah untuk memenuhi syarat kelulusan laksar CPNS. Manfaat secara keseluruhan yaitu memberikan pelayanan optimal dan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. Untuk ruang lingkup kegiatan pelaksanaan aktualisasi optimalisasi pengumuman izin besuk pada Pengadilan Negeri Semarang dilakukan pada Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus yang dimulai pada tanggal 21 Oktober hingga 30 November 2024. Selama ditempatkan di Satuan Unit Kerja Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus, tepatnya di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi, saya telah mengidentifikasikan beberapa isu pada rancangan aktualisasi. Dengan beberapa isu yang telah ditentukan, saya menggunakan metode APL, yaitu aktual problem halayak dan kelayakan, dan didapatkan hasil 3 isu yang memenuhi syarat karena kelayakannya antara lain 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengurusan permohonan izin besuk tahanan melalui e-Terpadu di tipikor. Yang kedua, belum adanya pengingat jadwal sidang kepada para hakim untuk perkara tipikor di Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus. Dan yang ketiga, belum tersedianya fasilitas bagi pengunjung disabilitas di ruang tunggu dan di area sekitar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk selanjutnya, digunakanlah teknik dengan metode USG untuk mengetahui core issue, yakni
kurangnya pemahaman masyarakat dalam permohonan izin besuk melalui e-Berpadu. Untuk mengetahui akibatnya, maka diperlukan identifikasi melalui diagram Fishbone. Dalam diagram Fishbone ada 4 hal yang diperhatikan, yaitu man, mesin, metode, dan material. Dan dapat dihasilkan penyebab dari aktualisasi ini yaitu adalah belum tersampainya pesan informasi ke masyarakat secara luas. Akibatnya, ketidaktahuan masyarakat dalam permohonan izin besuk tahanan yang sudah dapat dilakukan melalui e-Berpadu. Untuk tahapan kegiatan rancangan aktualisasi, ada 8 tahapan. Yang pertama, konsultasi dengan pimpinan. Yang kedua, perencanaan dan konsep. Yang ketiga, pencarian referensi video tutorial. Yang keempat, pembuatan video tutorial. Dan yang kelima, mengunggah video pada laman website PN Semarang. Yang keenam, melakukan uji coba. Dan yang ketujuh, melakukan sosialisasi eksternal dan internal. Dan yang kedelapan, melaporkan hasil aktualisasi dan evaluasi. Berikut rencana jadwal kegiatan yang akan dilakukan mulai tanggal 28 Oktober hingga 30 November. Dalam kegiatan tersebut tentunya mengandung nilai-nilai ASN berakhlak, itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun kendala selama merancang aktualisasi ini, yang pertama adalah keterbatasan saya dalam pembuatan tampilan pada website Pengadilan Negeri Semarang. Untuk antisipasinya, saya berkoordinasi dengan PT IP untuk menciptakan tampilan baru seperti pop-up pada Pengadilan Negeri Semarang dan mengurangi resiko terjadinya kesalahan atau error. Baik, dari kesimpulan didapatkan 3 hal, yaitu aktualisasi rancang menerapkan nilai dasar-dasar ASN berakhlak. Yang kedua, pemilihan isu aktualisasi ini menggunakan metode APKL dan USG, dan ditetapkan core isu yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengurusan permohonan izin besuk tahanan melalui e-Berpadu. Dan yang ketiga adalah identifikasi isu penyebab permasalahan dapatkanlah judul optimalisasi pengumuman izin besuk pada Pengadilan Negeri Semarang. Sekian dan terima kasih. Kebanyakan itu para pengguna layanan belum melalui bocor dari mana ini? Seringkali ditemukan bahwasanya sudah layanan kepaniteraan itu, tapi belum melalui aplikasi elektronik. Maka dari itu, bocor dari mana itu? Brosur interaktif ini diharapkan nanti pengguna layanan setelah bocor dari mana ini? Aplikasi elektronik. Sehingga dan media layanan PTS kepaniteraan itu kita bisa langsung. Yo, 2 orang penyaji mungkin ya. Dari mana nih? Mbak Cina? Enggak ya? Baik, untuk selanjutnya kami mohon kepada mentor kita yaitu Pak Muhammad Kusasi SH untuk mentor dari Mbak Claudia Aurora. Kepada beliau kami persilakan untuk memberi penguatan dalam RA rancangan aktualisasi ini. Kami persilakan, monggo. Terima kasih Bapak Pastor. Yang dibawa melakukan pendaftaran. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Aksesnya juga Ini mohon maaf, tadi Bu, sudah sama disampaikan penguji Dari mana dulu ini? Mohon maaf. Ini lagi bagaimana mentor juga untuk Minte yang lain. mungkin bukan pelatihan. Nggak apa-apa lah. Monggo. Minte Pak itu Mbak Kinan. Kami sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan ditunjuk sebagai mentor saat mulai mengajukan rancangan aktualisasi, dapat menghasilkan mengapresiasi apa yang menjadi perhatian dari Minte, mendukung di mana permasalahan selama ini aktualisasi bagi keluarga terdakwa Melinda ini, ataupun penasihat hukum terdakwa apakah betul-betul bisa meyakinkan yang nanti dalam ingin besuk mengunjungi tahanan di mana rancangan aktualisasi tahanan tersebut ditahan aktualisasi.
Bagaimana? itu mengalami kendala, Baik, yang mulia Bapak Penguji, harus datang ke Panitran antisipasi Tipikor, kendala hanya buat mengajukan surat izin besuk. sosialisasi dan juga hal-hal lain seperti Memang aplikasi untuk mengajukan surat permohonan izin besuk sudah ada pada Eberpadu, maka dari itu saya yakin tapi saya kondisi sekuat tenaga untuk aplikasi mengajukan permohonan izin besuk pada Eberpadu beberapa tips selama ini belum begitu optimal, sehingga masyarakat masih saja datang ke Pengadilan Negeri Semarang untuk mengajukan izin besuk mengunjungi tahanan walaupun berada dari tempat jauh. yang juga berkualitas Mungkin baik dengan rancangan aktualisasi dan nanti saya dan juga untuk meningkatkan kompetensi aktualisasinya dari Mente Mbak Kinan bisa mengoptimalkan saya dengan mengaktualisasikan upload saya ini. tutorial pengajuan Baik. permohonan izin besuk Lesian Melinda. dan Ya, kami kembalikan kepada Bunda. Kembali, Pak. masyarakat dapat melihat Terima kasih yang mulia Bapak Penguji. bagaimana Terima kasih Bapak Dr. Ahyar Karmika. Boleh Iya, Ibu. meninggalkan tempat. Masih Baik. ada kegiatan yang Terima kasih, Pak Ahyar. ya Bapak, baik kasih. Ini lagi live iklan. baik. Selanjutnya kami panggil Mohon maaf Bapak, Muhammad Saiful lagi di Zoom sebelah. yang akan didampingi oleh Jadi Bapak Haji Taufik dengan SPP. aktualisasi dari Silakan. Mente Mbak Kinan, mudah-mudahan Mas message ke masyarakat pengguna layanan dapat sampai bahwa dalam hal mengajukan permohonan izin besuk tidak harus datang langsung ke pengadilan, Nanti cukup melalui aplikasi Eberpadu. ada Jadi Pak Penguji keluar ya. saya sangat mengapresiasi Pak Yusi seandainya nanti ada selaku mentor juga siap membimbing, membantu dari Mente setelah rancangan ini dalam aktualisasi, langsung berjalan sehingga nanti poinnya setelah aktualisasi bahwa para pengguna layanan masyarakat, dalam hal ini keluarga terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, yang di kabupaten di wilayah Jawa Tengah, tidak harus datang ke Pengadilan Negeri Semarang, cukup dengan mengajukan permohonan pada aplikasi Eberpadu, maka surat permohonan izin besuknya sudah dapat diakses oleh pengguna layanan di mana saja berada di wilayah hukum Jawa Tengah. Demikian Bapak Coach dan Bapak Penguji, kepada Kinan selamat ya atas pemaparan rancangan aktualisasinya. Itu yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat karena setelah ini saudara selaku Mente harus mengaktualisasikan apa yang dirancangkan dalam rancangan aktualisasi. Terima kasih Ibu Coach, Pak Penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Dr. Armika SMH, mentor dari Pengadilan Negeri Semarang, mentor dari Mbak Cynthia Kumarasi. Untuk selanjutnya kami persilakan mentor dari Mbak Claudia Aurora, yaitu Bapak Muhammad Hazizi SH. Kepada beliau kami persilahkan untuk memberi penguatan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi kredit Pak, nggak apa-apa ya Pak. Oke, tadi saya udah masuk, namun Ya. dari Ya, Malang masuk ya udah saya menunggu. Nyun ngapunten Pak. Enggak apa-apa Bapak. Nggih. Monggo. Yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Hastuti SHMH,
Yang terhormat Bapak Moderator, Bapak Dr. Andes Hajina Udin, MSI, MPD. Salam sejahtera buat kita semua. Saya selaku mentor dari Mbak Claudia Aurora di PN Tegal yang telah di Mbak Aurora itu tentang pembuatan formulir permohonan peminjaman berkas perkara inaktif menggunakan Google Form di Pengadilan Negeri Tegal. Jadi ini inovasi dari Mbak Aurora selama di PN Tegal yang bersangkutan melihat kira-kira apa yang harus bisa ditingkatkan dari Pengadilan Negeri Tegal dalam rangka kemajuan teknologi. Kemudian Mbak Aurora mempunyai pemikiran judul yang telah disampaikan tadi. Lah nampaknya ini sangat sederhana, namun ini sangat bermanfaat bagi Pengadilan Negeri Tegal. Jadi yang semula peminjaman berkas inaktif masih dengan tulisan di atas kertas siapa peminjamnya, sejak kapan dipinjam, dengan tanggal, sampai dengan berapa hari lamanya dipinjam. Lah dengan judul ini, maka Pengadilan Negeri Tegal bisa peminjam dengan barcode saja, maka akan terkonek dengan kepaniteraan hukum yang kemudian bisa ditindaklanjuti atau dikerjakan oleh kepaniteraan hukum untuk mengambil berkas yang berada di ruang, kemudian disiapkan dan diserahkan kepada peminjamnya dalam waktu yang telah ditentukan. Secara singkatnya kurang lebih seperti itu. Jadi meskipun tapi sangat bermanfaat bagi kami di Pengadilan Negeri Tegal. Kiranya itu Bapak Moderator dari saya selaku mentor Panitera Pengadilan Negeri Tegal Muhammad Hudasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak mentor kita Bapak Muhammad Hudasi SH dari PN Tegal. PN Tegal berarti kota ini Pak, bukan kabupaten. Kota. Kota. Di kelas 1A. Sebutannya apa? PN Tegal juga? Apa PKB? Untuk di Kabupaten Selawi, Pak, Pengadilan Negeri Selawi. Oh gitu ya. Kan sama-sama Tegalnya, satu kota satu kabupaten. Cuma langsung nomenklaturnya langsung Selawi itu bunyinya ya Pak ya. Iya. Oh, udah. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Aku sasi. Baik, kedua mentor sudah memberi penguatan. Untuk selanjutnya persilakan kepada Ibu penguji kita yaitu Ibu Hajah Milawati SAG MPDI. Kepada beliau kami persilakan Ibu Milawati, semoga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kusasi SH selaku mentor dari Mbak Claudia Aurora dan Bapak Dr. Ahyar Mbak Erna selaku mentor dari Mbak ya. Terima kasih Bapak mentor sudah bersedia. Ya. Terus yang satunya Mbak Devi Rianti. Oh gitu. Ya, Pak. Ya, Mbak. Halo. Ya, terima kasih kepada Bapak Mentor telah bersedia mendampingi peserta yaitu Mbak Claudia dengan Sinantia untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang telah dibuat. Untuk Mbak Claudia Aurora dengan mengangkat judul penguatan formulir permohonan peminjaman jas inaktif melalui Google Form di Pengadilan
Negeri Tegal. Nah, untuk di Mbak Claudia, yang perlu diperhatikan di latar belakangnya, latar belakang dari rancangannya belum tergambar masalah yang ada di Pengadilan Negeri Tegal. Kemudian perlu ditahu apa yang ada di sana. Ya, jadi perlu ditambahkan tergambar secara jelas di latar belakangnya masalah apa yang ada di Pengadilan Negeri Tegal. Kemudian ya yang lainnya sudah gambar di laporannya. Kemudian di materi kegiatan tetap sama dengan peserta yang lain. Di kegiatan 1 ya di kegiatan 2, 3 dan 4 hanya 2 tahapan kegiatan. Perlu ditambahkan tahapannya cukup minimal 3, kemudian outputnya juga begitu. Dan keterkaitan dengan nilai ya dengan materi pilihan bisa lihat di rancangan Mbak Claudia, keterkaitan dengan nilai-nilai agenda 2 sangat sedikit, diusahakan setiap kegiatan ada semua nilai-nilai agenda 2-nya ya. Kemudian yang terkait dengan agenda 3 perlu tergambar juga di setiap tahapan kegiatan. Untuk Mbak Sinatia yang mengangkat optimalisasi pengumuman izin besuk pada Pengadilan Negeri Semarang, secara umum sudah sudah bagus, di deskripsi kegiatannya juga sudah bagus. Nah, tapi tetap juga di materi kegiatannya terkait dengan materi pelajarannya perlu ditambahkan keterkaitan dengan materi agenda. Kemudian di kegiatan 1, 3, 6, 7, dan 8 hanya ada 2 tahapan kegiatan. Kalau perlu ditambahkan 1 karena minimal 3 tahapan kegiatan. Begitu pula juga hasil outputnya. Output kegiatannya jadi 3 tahapan kegiatan, ya hasilnya juga sama. Jadi setiap tahapan kegiatan menghasilkan output kegiatan yang sama. Kemudian di kegiatan 4 hanya terlihat 1 tahapan kegiatan, ya perlu ditambahkan juga. Dan saran buat Mbak Sinantia, lebih baik ada yang digabung kegiatannya sehingga tahapan bisa 3 atau lebih, jadi jangan terlalu banyak kegiatan ya. Kalau bisa ada yang digabung, jadi tahapannya juga bisa 3 saja atau lebih begitu. Kemudian keterkaitan juga dengan agenda 2 perlu diusahakan di setiap kegiatan itu ada semua nilai-nilai agendanya dengan dengan materi agenda 3-nya yaitu Sumber ASN dengan manajemen ASN. Saya kira begitu Bapak Moderator, itu yang masukan dari saya buat Claudia dengan senantiasa semoga di hasil aktualisasinya nanti bisa dimaksimalkan dengan waktu sebulan, bisa ya? Claudia dengan Sinanti, saya. Siap, bisa Ibu. Ya, jadi semoga di waktu 1 bulan dapat dimaksimalkan dan segera dilakukan penyempurnaan dari rancangan aktualisasinya untuk diupload di website nanti. Kira cukup Bapak Nafiuddin, Bapak Mentor, terima kasih atas waktu dan tanya untuk mendampingi para peserta kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Haja Milawati MPDI selaku penguji, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad SH dan Bapak Dr. Akhyar Armika SHMH selaku mentor dan monggo agak nggak apa-apa, dan kepada